Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan untuk materi yang pekan keempat tentang data dan sinyal. Capaian pembelajaran mata kuliah untuk materi ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan definisi dari data dan sinyal serta bisa membedakan dari data dan sinyal. Kedua, kalian harus bisa menyebutkan yang mana data analog dan data digital, ataupun bisa membedakan yang mana sinyal analog dan sinyal digital. Yang ketiga, kalian harus bisa menjelaskan tentang jenis-jenis gangguan yang ada pada media transmisi atau pada saat kita melakukan transmisi data atau sinyal. Nah, yang terakhir, mahasiswa dapat menjelaskan keterbatasan dalam pengiriman sinyal. Nah, data dan sinyal. Apa sih perbedaan data dan sinyal? Data saya pernah jelaskan di pekan kedua, ya. Jadi, data adalah informasi yang ditampilkan dalam bentuk, ya, dalam bentuknya bisa teks, suara, gambar, video, ataupun numerik, ya, ataupun secara bilangan, itu bisa. Representasinya seperti itu. Jadi informasi yang ditampilkan, ada informasi di situ. Sedangkan sinyal itu gelombang elektromagnetik yang berfungsi atau yang dapat mengirimkan data melalui media transmisi. Nah, jadi datanya itu ditumpangkan atau diubah, ya, ditumpangkan atau diubah. Jadi perlu kalian ketahui, media transmisi itu hanya bisa mentransmisikan gelombang elektromagnetik. Maka dari itu, semua data yang dalam bentuk teks, dalam bentuk suara, dalam bentuk gambar, ataupun dalam bentuk video itu kita ubah atau kita tumpangkan ke dalam gelombang elektromagnetik supaya kita bisa kirim melalui media transmisi. Nah, transmisi dapat dilakukan jika data diubah menjadi sinyal elektromagnetik. Yang mana itu sinyal elektromagnetik? Ya, seperti ini. Ya, jadi ada di sini sinyal digital atau di sini ada sinyal analog. Nah, ini bit. Jadi datanya, ya, data bit 1, bit 0, bit 1, bit 1 itu langsung dikirimkan ke media transmisi. Seperti itu. Oke. Nah, data analog dan data digital. Jadi data dapat direpresentasi atau ditampilkan ke dalam bentuk analog ataupun bentuk digital. Nah, gambar di samping itu kalian bisa memperlihatkan data analog dan data digital, ya. Jadi kalau data analog itu dia bentuknya continuous, memiliki nilai di setiap waktu, diukurnya juga harus setiap waktu karena nilainya ada di setiap waktu, makanya diukurnya setiap waktu. Misalnya suara manusia ataupun temperatur suhu, berat badan yang memiliki rentang nilai yang banyak begitu, ya, nilai kelembaban, nilai apa segala macam. Sedangkan data digital adalah bentuknya diskrit atau sampling, diukurnya juga diskrit. Ya, sampling itu hanya kita ngambil beberapa gitu, ya. Satu di sampling, misalnya begitu ada 30 orang, saya hanya menanyakan 1, 2, 3 orang begitu. Dari 30 orang saya mungkin sampling 10 orang. Jadi begitunya bentuknya diskrit, tidak semua ada. Diukurnya pun diskrit, hanya pada sebagian waktu. Dan apa contohnya? Seperti data yang disimpan dalam komputer, kombinasi bit 1 dan 0. Seperti itu. Oke, kalau sinyal analog, perbedaan sinyal analog dan sinyal digital, ya. Sinyal dapat direpresentasi dalam analog dan digital, sama seperti dengan data. Data bisa ditampilkan atau direpresentasikan dalam bentuk analog dan digital. Nah, sinyal analog memiliki nilai tak terbatas, ya. Jadi analog itu nilainya banyak, ya. Jadi tak terbatas nilainya. Bisa mungkin kalau amplitudonya tinggi, ya, tinggi juga, ya. Sedangkan bentuknya continuous sama tadi, dan sinyalnya periodik, ya, periodik. Jadi ada periodenya seperti ini. Kita tahu periodenya sama waktunya, misalnya ini, kecuali yang ini yang agak lebar, ya. Sinyal digital memiliki nilai terbatas, nilainya terbatas, misalnya di sini 0, ya, di sini misalnya -5, kalau kita anggap dia ini 5 volt, ya.
5 volt dengan minus 5 volt. Jadi dia cuman ada nilai minus 5 dengan 5 volt. Nah, kalau ini kan nilainya banyak ya. Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau ini misalnya minus 5 di sini, naik lagi di sini kan 0, naik lagi di sini jadinya minus 5. Seperti itu. Memiliki nilai terbatas dan sinyalnya non periodik ya. Non periodik. Tidak ada periodenya begitu. Jadi tidak ada waktunya. Bukan tidak ada waktunya ya. Jadi kita tidak tahu periodenya kapan nih ya. Ini kan jelas nih ya, ada satuan waktunya seperti itu. Sinyal analog periodik atau sinyal periodik bisa terdiri dari satu sinyal sinus ataupun merupakan gabungan dari beberapa gelombang sinus ya, itu adalah sinyal periodik. Nah, gelombang sinus yang perlu kalian ketahui ada 4 atributnya yang nanti kita bisa manipulasi untuk membuat modulasi. Ya, pertama itu adalah amplitudo. Amplitudo atau satuannya volt. Jadi amplitudo itu yang ini. Ya, yang dari sini ke sini. Dan dari puncaknya, jadi ada amplitudo puncak ke puncak dari yang paling bawah sampai ke atas, ataupun amplitudo puncak dari sumbu garis T itu naik ke atas ya. Terus ada namanya frekuensi. Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali frekuensi. Jadi ini ya. Jadi satu yang positif, satu yang negatif, atau satu puncak atau satu lembah ya sudah. Itu dibilang periode time, waktu yang dibutuhkan oleh satu gelombang. Frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam satu waktu atau banyaknya getaran yang terjadi dalam satu waktu. Makanya rumusnya itu adalah frekuensi F sama dengan seperti atau seper periode ya. Itu satuannya hertz ya. Jadi hertz. Sedangkan fase, kalau fase itu adalah derajat ya. Jadi di sini fasenya 0 derajat. Jadi kalau ini sinus, kalau kita mulai dari sini kosinus ya. Jadi ini 0 derajat, ada yang 90 derajat, ataupun ada yang 180 derajat. Yang hal ini yang perlu kalian ketahui sehingga nanti suatu saat pada saat manipulasi sinyal analog atau sinyal digital, keempat ini yang akan dimanipulasi untuk membedakan antara informasi ini ya, atau bit 0 atau bit 1, atau informasi ini rapat atau tidak, seperti itu. Oke, di sini ada amplitudo, dua sinyal sinus yang memiliki amplitudo yang berbeda ya. Jadi amplitudo itu di sini ya, jadi volt. Di sini volt. Nah, amplitudo ini amplitudo puncak, peak amplitude. Kalau kita dari sini ke sini itu namanya amplitudo peak to peak ya, peak to peak, puncak to puncak amplitudo. Jadi dua sinyal sinus yang memiliki amplitudo yang berbeda tapi memiliki gelombang yang sama. Ini ada tiga gelombang dalam satu periode, sedangkan amplitudo yang berbeda ini lebih tinggi dibanding yang di bawah. Jadi itu lebih rendah ya, seperti itu. Atribut selanjutnya yang harus kalian mengerti adalah periode dan frekuensi. Jadi di sini ada dua gambar atau ada dua sinyal sinus yang memiliki frekuensi yang berbeda namun periodenya sama. Nah, di atas itu kita bisa lihat frekuensinya lebih rapat dibanding yang di bawah. Di atas itu memiliki 12 frekuensi. Kalau kalian hitung dalam satu siklus begini itu ada 12. Ya, makanya periodenya sama dengan 1/12 detik itu second. Sedangkan yang di bawah itu cuma punya 6, makanya periodenya 1/6. Frekuensinya 6 Hz. Itu ada 6 gelombang yang terjadi dalam 1 detik. Kalau di atas itu ada 12 Hz ya. Nah, atribut yang terakhir adalah fase. Ya, fase itu atau derajat ya, kita mulai di mana. Jadi dimulainya sinkronisasi atau mungkin perhitungan gelombang itu kita bisa mulai dari mana. Ketiga sinyal memiliki frekuensi dan amplitudo yang sama dengan fase yang berbeda. Jadi kita bisa lihat ini ada 3 Hz frekuensinya,
ya. Jadi ada 3 Hz. Cuman di sini dimulai dari fase 0 derajat ya. 0 ini 90 derajat 1/4 ya. Kalau ini 0 ya. 0 ini sama jadi dengan 180. Jadi ini 0 derajat, ini 90 derajat, dengan ini 180 derajat. Jadi itu ya, ada fase, ada frekuensi, ada periode, dan ada amplitudo. Nah, frekuensi itu memiliki panjang gelombang ya, atau lambda adalah jarak yang dapat ditempuh oleh gelombang dalam satu periode. Nilai lambda didapatkan dari rumusnya itu kecepatan propagasi per frekuensi. Propagasi itu kecepatan transmisi data. Jadi misalnya kalau kita pakai kecepatan cahaya dengan frekuensi 3 MHz, jadi 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik ya, per 3 kali 10 pangkat 6. Jadi sama dengan 100 meter. Jadi panjang gelombang dari frekuensi tersebut itu adalah 100 meter. Kalau tadi kita mempelajari tentang satu saja sinyal sinus ya, satu saja sinyal sinus atau sinyal sederhana. Nah, pada kenyataannya tidak seperti itu. Ternyata sinyal yang dikirim atau sinyal yang ditransmisikan itu adalah sinyal gabungan atau composite signal ya. Jadi gabungan dari beberapa sinyal sinus yang memiliki amplitudo, frekuensi, dan fase yang berbeda. Jadi kita bisa lihat di sini ya, di sini ada, ini kalian bisa lihat ya, kalian bisa lihat di sini ada bentuknya itu ada 2,5 gelombang sinus seperti itu. Ini sudah merupakan gabungan. Penggambarannya seperti ini. Penggambaran seperti ini menyimbolkan bahwa ternyata gelombang ini atau sinyal ini terdiri dari beberapa sinyal. Makanya ada istilah dekomposisi sinyal ya. Di sini ada yang satu frekuensi satu begitu ya. Nah, frekuensi satu. Terus dalam frekuensi satu itu ada yang satu begini, sudah ada 3 di dalamnya, ini yang agak tengah. Di dalam 3 ini, di dalam satu ini ada 9 ya. Jadi ada dekomposisi sinyal yang menurut secara amplitudo, secara frekuensi ya, secara frekuensi itu ya. Jadi time domain dengan ada frekuensi domain. Bandwidth atau lebar pita frekuensi. Jadi bandwidth, kalian mungkin sudah sering mendengar kata bandwidth ya. Jadi bandwidth itu adalah rentang frekuensi dari sinyal gabungan. Jadi rentang frekuensi atau lebar pita frekuensi dari sinyal gabungan. Di sini bandwidthnya itu adalah rentangnya itu dari 1000 ke 5000. Jadi lebar pitanya itu kita kurang saja, 5000 dikurang 1000 itu ada 400 Hz ya. Jadi bandwidth itu lebar pita memang harus ada rentangnya ya. Jadi misalnya kalau kalian mungkin mendengar lebar pita frekuensinya penyiar radio atau stasiun radio, itu kan dia punya bandwidth sendiri-sendiri, punya rentang sendiri-sendiri supaya tidak interferensi. Kita geser, kita tuning sedikit mungkin ke Prambors, kita tuning sedikit ke Smart FM, kita tuning sedikit ke Delta. Jadi itu ada rentang frekuensi dari beberapa stasiun atau beberapa sinyal. Seperti itu juga penyedia jasa layanan komunikasi. Telkomsel punya rentang sendiri, Tri punya rentang sendiri ya. Jadi mereka punya lebar pita frekuensi tapi ada rentangnya, rentang atas dengan rentang bawah ya. Seperti ini. Jadi kalian bisa lihat kan ini periodik sinyal, ini non periodik ya. Jadi non periodik seperti itu. Ya, jadi sinyal digital itu bit 1 dikodekan ke volt 1 dan bit 0 dikodekan ke volt 0 ya. Tidak kayak tadi analog itu memiliki nilai, tapi kita bisa gabung beberapa levelnya seperti itu. Kita bisa buat beberapa tingkatannya. Misalnya ini ada tingkatan 4, 3 ya, 2, 1 seperti itu. Kalau di sinyal analog kalian belajar tentang amplitudo, frekuensi, periode, apalagi panjang gelombang, fase. Nah, kalau di sinyal digital tidak ada yang seperti itu ya.
kita cuman karena bit 0, bit 1, nilainya juga cuman 2 keadaan G, ya. Yang perlu kalian ketahui adalah bit rate, kecepatan bit, ya. Jadi jumlah bit yang dapat dikirim dalam satuan waktu. Jadi bit per detik atau bit per second. Ya, jadi kalaupun kalian punya bandwidth 20 mega, ya, lebar begitu, 20 mega, atau kuota punya 2 giga, tapi kalau bitrate-nya rendah, misalnya kalian lakukan speed test, upload dan download, ya itu speed test biasanya rendah, itu ada istilah lomot, ya. Jadi jumlah bit yang dapat dikirim dalam satuan waktu itu kecil, jadi BPS-nya itu kecil. Terus bit length ini sama aja dengan wavelength yang ada di sinyal periodik, ya. Jadi kalau tadi panjang gelombang itu jarak yang bisa ditempuh oleh suatu gelombang dalam satu satuan waktu, satu periode. Kalau bit length, jarak yang dapat ditempuh oleh bit pada media transmisi sama halnya dengan panjang gelombang, ya. Jadi dia mirip dengan panjang gelombang. Ya, selanjutnya adalah transmisi sinyal digital. Jadi pengiriman sinyal digital dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu transmisi baseband, yang artinya mengirim sinyal digital langsung melalui media fisik tanpa ada pengubahan sama sekali. Jadi sinyal digital langsung kita transmisikan melalui media transmisi atau channel. Sedangkan kalau transmisi broadband seperti ini, ya, kalau baseband ini jadi sinyal digitalnya langsung dikirim masuk sini. Nah, kalau broadband itu sinyal digital tadi yang kita punya, ya, 001101000010 itu dilakukan modulasi. Apa itu modulasi? Modulasi itu menumpangkan sinyal digital, ya, ke dalam sinyal pembawa. Sinyal pembawanya bisa sinyal analog atau bisa sinyal digitalnya. Kebetulan ini adalah sinyal analog, ya, karena kita ada di sini ada amplitudo, ada frekuensi, ya, ada fasa, makanya di sini dibilang modulasi. Jadi ada transmisi baseband dengan broadband. Kenapa transmisi sinyal analog tidak ada, Bu? Ya, sinyal analog kan langsung saja, ya, jadi dia tidak ada begitu istilah baseband dan broadband karena sinyal analog itu kan mirip dengan gelombang elektromagnetik, ya. Jadi ya udah dibiarkan begitu saja. Beda dengan sinyal digital. Sinyal digital itu kan tidak sama, dia tidak continuous, dia cuman diskrit, tidak memiliki nilai. Makanya dari situ ya ada pentransmisiannya itu terbagi dua, baseband dan broadband. Oke, jadi kalian sudah mempelajari apa itu data, ya, apa itu sinyal. Terus data itu bisa dalam data analog, bisa dalam data digital. Terus sinyal itu bisa sinyal analog, sinyal digital. Terus transmisinya juga bisa transmisi analog atau transmisi digital, ya. Kalian sudah pelajari kalau analog itu ada, kita belajar tentang amplitudo, frekuensi, fase, sama periode, sama panjang gelombang. Kalau di sinyal digital kita mempelajari tentang bitrate, bit length, bandwidth, dan segala macam. Halo, assalamualaikum. Sekarang saya akan menyebutkan tentang ada beberapa gangguan transmisi atau gangguan pada saat pengiriman data. Nah, sebenarnya segala sesuatunya itu tidak ada yang mulus-mulus, guys, ya. Jadi ada namanya gangguan. Ada 3 jenis gangguan pada media transmisi yang tidak bisa kita elakkan. Yang pertama adalah atenuasi. Jadi misalnya sinyalnya begini nih. Tadi kan sinyalnya mulus-mulus tuh, ya. Jadi sinyalnya mulus-mulus. Ini kan tidak ketahuan nih ini bit berapa, ya. Ini sinyal sinus atau sinyal digital, ya. Jadi yang pertama adalah atenuasi, distorsi, dan noise. Kita akan jelaskan satu-satu. Oke, atenuasi itu ada apa? Atenuasi adalah sinyal yang melewati media transmisi akan mengalami penurunan daya atau energi. Jadi amplitudonya turun, ya. Makanya ada alat namanya amplifier yang berfungsi untuk menguatkan sinyal yang terganggu karena atenuasi. Jadi di sini awalnya originalnya itu tinggi, tapi setelah atenuasi itu dia rendah, sehingga pada saat di amplifier itu kembali seperti biasa.
Oke. Terus yang kedua adalah distorsi. Apa itu distorsi? Distorsi adalah sinyal yang melewati media transmisi akan mengalami perubahan bentuk dari sinyal aslinya. Ya, jadi distorsi yang awalnya gambarnya seperti ini, tapi mencong atau miring kemana. Ya, jadi sender pada saat pengirim di sini menerima segini. Jadi distorsi itu perubahan bentuk, ya, distorsi. Terus yang ketiga adalah noise. Noise ini sebagai sesuatu yang kita tidak bisa elakkan, pasti ada, ya. Gangguan yang disebabkan oleh perangkat lain, misalnya thermal noise, ya, jadi panas, ya, atau crosstalk, pembicaraan silang, atau induksi noise. Jadi misalnya noise itu kalau saya bicara, terus ada yang lain bicara, atau ada apa, itu pasti ada, kita tidak bisa hilangkan. Makanya untuk mengukur ini ada namanya signal to noise ratio. Jadi terhadap noise itu sih berapa sinyal, ya, yang kita ini. Jadi ibarat kalau saya bicara di kerumunan, saya berbicara 2 orang di kerumunan, itu kan ada suara-suara lain, ya. Jadi itu yang dibilang noise. Jadi noise tidak bisa dihilangkan. Makanya kita mengukur yang namanya SNR, ya, SNR, signal to noise ratio. Jadi ini ditransmit. Nah, pada saat ini noise-nya, ya, noise-nya transmisi, media transmisi ini di receive-nya seperti ini, kan jauh banget, ya. Jadi noise. Oke. Ada hal-hal yang kalian harus tahu tentang keterbatasan pada kecepatan data, ya. Jadi keterbatasan pada saat kita mengirim mengirim data itu ada. Kecepatan mengirim data adalah hal yang penting dalam komunikasi data. Jadi bitrate itu penting. Meskipun kita punya 20 mega, tapi ternyata kecepatan upload dengan downloadnya itu cuman 1 kilobit, itu kan salah, ya. Tidak benar juga. Data rate dipengaruhi oleh satu, ketersediaan bandwidth, ya. Jadi lebar pita frekuensinya berapa, level penggunaan sinyalnya, kualitas dari saluran atau noise. Jadi ada istilah noiseless channel atau noisy channel. Jadi kalau noiseless channel itu kalau kita mau membuat saluran kita tanpa noise, itu harus pakai formula Nyquist. Formula Nyquist itu apa? Nanti saya jelaskan pada saat kita main di modulasi, ya. Sedangkan noisy channel itu channel yang ada noise-nya, ya. Channel yang ada noise-nya, kita pakai rumusnya Shannon capacity. Itu ada entropi. Jadi entropi itu dari banyak sinyal itu tidak semuanya itu adalah informasi. Jadi ada istilah entropi, mungkin ada noise atau ada apa, ya, seperti itu. Jadi ada noiseless channel. Performansi dari transmisi sinyal analog ataupun transmisi sinyal digital, itu ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Pertama adalah bandwidth, ya. Jadi bandwidth atau lebar pita, ya. Jadi ada istilah bandwidth dalam hertz, lebar pitanya yang dapat dilalui oleh sinyal data. Ya, misalnya tadi kayak 1000 dengan 5000, jadi lebar pitanya itu 400 mega. Nah, bandwidth in bps juga ada. Jadi bandwidth yang asumsikan dengan kecepatan transmisi data pada link tersebut. Jadi transmisi datanya itu maksimalnya berapa. Misalnya kalau dia bilang speed jualan 5 megabit per second, tapi terkadang tidak sampai 5, ya. Biasanya cuma 2 atau 3. Itu cuma bahasa promosi aja. Lakukan speed test, kalian sudah bisa lihat. Nah, throughput itu kecepatan data yang dapat dikirim pada bandwidth. Jadi meskipun kita punya bandwidth, ya, bandwidthnya itu misalnya 20 megabit per second. Nah, tapi throughputnya itu bisa lebih rendah dari itu, ya, mungkin cuma 10 atau mungkin bisa 5 megabit. Jadi misal tersedia link dengan B bandwidth, tetapi yang bisa dikirim hanya TBPS, sehingga T adalah throughput. Oke. Yang ketiga adalah latensi atau delay. Ini berkaitan dengan waktu, ya. Jadi keterlambatan, makanya ini semua dia punya toleransi, ya. Ada standar tipon memang yang bisa diperbolehkan. Ada toleransi, misalnya saya toleransi kamu 15 menit telat saya masih bisa masukkan. Jadi seperti itu, karena banyak delay yang kita tidak bisa hindari.
Keterlambatan atau waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman data dari bit paket data pertama hingga bit paket data yang terakhir dari sumber ke tujuan. Jadi delay atau latensi itu semua waktu yang kita butuhkan untuk mengirimkan dari satu bit yang pertama sampai dengan bit yang terakhir, kemudian disusun menjadi sebuah informasi yang full seperti itu. Jadi ketiga hal ini menjadi penting, makanya ada standarnya ya, standar throughput atau standar delay ya, atau standar ada lagi yang lain-lain, paket loss. Kayak jika kalian kalau mau berangkat kampus itu kan, kalau kuliahnya jam 7 tidak betul-betul jam 7 datang ya, tapi perlu mungkin mandi, perlu apa, jadi ada sekitaran kita butuh waktu sejaman ya, atau mungkin 30 menit paling cepat. Jadi latensi itu ada namanya waktu propagasi, waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan satu bit dari sumber ke tujuan. Jadi satu bit berapa dikirim. Terus ada waktu transmisi, waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan semua bit dari data paket pesan yang dikirim dari sumber ke tujuan. Kalau waktu propagasi itu satu bit tak berapa, kalau transmisi keseluruhan bit. Terus waktu antri adalah waktu yang dibutuhkan bagi perangkat tujuan untuk menyimpan pesan sebelum diproses. Jadi waktu antri begitu ya. Terus jitter yang terakhir adalah variasi dari delay. Terkadang setiap paket memiliki delay